Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Ulpina dan ini suami aku, Edo. Nah, di video kali ini kita mau sharing tentang pengalaman kita di mana mobil kita kebanjiran, guys. Kita mau kasih tahu kronologinya dulu ya. Mungkin nggak terlalu panjang, tapi jadi di awal tahun 2020, tepatnya di bulan Januari, seperti yang teman-teman tahu, ada bencana alam yang terjadi di wilayah Jakarta, Tangerang, dan sekitarnya. Jadi kita nih jadi salah satu korbannya nih, guys. Ya, mobil kita kerendam banjir kurang lebih selama 1 minggu ya. Jadi dari hari pertama sampai ya hampir seminggu itu mobil kita bener-bener kerendam parah ya. Kerendam parahnya itu bener-bener dari ban sampai ke atap mobil. Jadi bener-bener kerendam gitu deh. Kerendamnya itu teman-teman mungkin bisa bayangin ya. Jadi bukan cuman kayak kerendam air biasa kayak air kali gitu, enggak. Tapi kerendamnya itu kerendam ada lumpur pekatnya gitu, guys. Endapan lumpur gitu. Dan itu tuh lumpurnya bau banget. Bisa teman-teman bayangin deh kayak apa deh. Nah, kita juga punya fotonya nih. Jadi kondisinya waktu setelah surut seperti ini nih. Beberapa foto yang kita ambil pas banjirnya surut dan coba bersihin pertama kali mobilnya itu. Iya. Nah, jadi ya kita mau kasih tips nih dari video ini. Kita mau kasih tahu tips ke teman-teman yang mungkin mengalami hal yang sama seperti kita, di mana mobilnya kerendam banjir. Sebelum kita evakuasi ada beberapa hal yang kita perlu lakukan ya. Nah, yang pertama kali yang harus kalian lakukan sebelum evakuasi mobil kalian ke bengkel adalah, nah suami aku mau kasih tahu detailnya. Jadi pertama kali begitu kalian banjirnya udah surut, yang pertama harus dilakuin itu dulu adalah melepas terminal akinya supaya nggak ada bagian kelistrikan yang konslet lebih parah. Karena kalau posisinya akinya masih kecolok itu kemungkinan besar masih ada part-part kayak ECU dan sensor-sensor yang masih terhubung ke listrik. Jadi dilepas dulu pertama kali listriknya, lalu lepas handremnya juga buat mencegah bagian rem lengket lebih parah lagi. Karena yang terjadi sama kita sendiri pas pertama kali di towing, mobilnya dievakuasi itu rem mobil kita keras banget karena udah nggak diturun-turunin. Jadi hasil harus dikagetin gitu pas didorong. Dikagetinnya tuh gimana? Sampai 3 orang yang dorong secara bersamaan dibuat kalau Mempermudah ya. Iya, mempermudah biar nggak makin Waktu lengket. evakuasi. Langsung dilepasin rem tangan dan cabut aki. Itu aja sih yang paling pertama. Nah, yang pertama ya, tadi yang pertama yaitu kalian harus cabut aki. Nah, dalam evakuasi mungkin ada beberapa option ya. Yang pertama towing atau bisa juga kalian derek. Nah, kalau kita lebih prefer ke towing. Nah, kenapa alasannya? Karena kalau di towing itu kan posisi mobil diam aja still di atas truk towingnya, dan nggak ada part yang bergerak kayak roda, klaher, dan bagian transmisi juga bakal still diam gitu aja. Sedangkan kalau di derek, roda akan tetap berputar dan transmisi juga akan tetap berputar di situ. Yang mana kita nggak tahu apakah air banjir dan endapan lumpurnya ini masuk ke bagian transmisi atau enggak. Jadi ya kalau dari kita berdua prefer di towing sih, walaupun akan memakan biaya yang agak ya mahal, cuman risikonya lebih kecil untuk rusak lebih parah gitu. Ya, jadi kita menghindari kerusakan yang lain dengan evakuasi menggunakan towing ya. Memang jasa towing itu sedikit agak lebih mahal, tapi paling nggak kita bisa menghindari kerusakan-kerusakan lain yang mungkin bisa memakan biaya lebih banyak ya. Oke, kemudian setelah proses evakuasi dari rumah ke bengkel menggunakan towing, selanjutnya kita akan cerita gimana sih proses restorasi perbaikan selama di bengkel itu. Betul. Nah, setelah mobil kalian dievakuasi ke bengkel dan sudah sampai di bengkel, maka pihak bengkel akan segera melakukan beberapa hal ya, proses restorasi. Nah, untuk lebih detailnya suami aku yang akan jelasin ya. Jadi hal-hal yang bakal dilakuin pihak bengkel saat pertama kali mendapat mobil bekas banjir, mereka akan siram semua bagian interiornya pakai air bersih. Jangan khawatir karena kan yang disiram itu sifatnya buat ngelunturin endapan-endapan lumpur dari air banjir yang udah bertahan mungkin seminggu atau mungkin lebih dari seminggu. Lagi pula nantinya kan interior kalian akan di cleaning dengan namanya ada ekstraktor kayak gini nih, contoh gambarnya.
Itu extractor itu fungsinya menyemprotkan air bersih dan dalam bersamaan vakum juga. Jadi kayak nyemprot dan ngevakum dalam waktu bersamaan. Nah, itu bagian interior. Di bagian kelistrikan nanti pihak bengkel akan membersihkan dan mengeringkan soket-soket. Itu ada belasan bahkan mungkin puluhan soket di dalam satu mobil. Mereka kan cek satu-satu ada endapan yang tersisa atau enggak dan harus benar-benar kering. Karena kalau ada sisa air di soket itu bisa yang menyebabkan korslet atau bahkan yang lebih parah sampai kebakaran. Pihak bengkel harus mastiin itu benar-benar kering dan bebas endapan. Lalu interior, soket, bagian mesin mereka akan menguras semua cairan yang ada di dalam mesin, baik transmisi, oli power steering, minyak rem, radiator, semuanya akan dikuras, dikeluarkan dan diganti yang baru. Walaupun mungkin kalau mobil-mobil baru hasil karetnya atau sekat-sekat karetnya itu masih bagus, air nggak bakal masuk ke bagian mesin atau transmisi. Cuman pihak bengkel nggak bakal mau ambil resiko, mereka bakal pasti nguras oli transmisi buat yang matic dan mesin juga. Lalu setelah semua dirasa aman, tahap terakhir mungkin yang dilakukan pihak bengkel, mereka akan lakukan engine scanning namanya, dengan port yang biasanya ada di bawah setir driver. Di bawah setir itu ada port kosong, mereka scanning, di situ elektrikalnya ada yang fault atau enggak, ada kesalahan atau enggak. Begitu nggak ada fault, begitu clear, mereka baru bisa nyalain mobilnya secara aman. Nah, mulai dari situ nanti posisinya udah mobil nyala, baru mereka ngecek kelistrikannya, part protectionnya kayak power window, lampu-lampu, bakal mereka cek perlu diganti atau enggak gitu sih. Oke. Tapi kalau prosesnya sendiri tuh setiap bengkel mungkin bisa berbeda ya guys. Ini kan kita cerita sesuai dengan pengalaman kita. Nah, jadi kalau dari yang kita tahu ya, dari bengkel yang menangani mobil kita, yang pertama itu adalah mereka bakal nyiram interiornya, interior cleaning. Jadi interior dan eksterior mungkin ya, cleaning. Jadi kayak ibarat tuh kayak kalau cucian tuh kayak dibilas gitu loh ya. Nah, yang kedua itu pembersihan soket-soket. Ya, pembersihan soket, dan yang ketiga adalah flashing. Bukan scanning ya. Scanning di terakhir. Kalau semuanya dirasa udah clear, kayak elektrikal udah dibersihin gitu, baru di scanning, kalau nggak ada fault baru dinyalain mesinnya. Nah, dari hal tadi nantinya pihak bengkel akan kasih tahu nih, mereka akan tahu apakah ada part-part dari mobil tersebut yang perlu diganti atau perlu diservis. Nah, mereka akan kasih tahu kita, biasanya seperti itu ya. Dari proses yang panjang tadi, nantinya pihak bengkel akan kasih tahu ke kalian apa saja part yang mungkin masih bisa terpakai, bisa diservis atau mungkin harus diganti. Nah, kalau kita nih, karena mobil kita itu lumayan udah agak lama ya, maksudnya agak jarang ya, sudah agak jarang yang pakai. Jadi ada beberapa part yang agak susah nih guys untuk dicari ya. Walau dari media online kayak e-commerce atau dari marketplace Facebook gitu juga jarang yang nyediain, karena memang mobilnya yang jarang orang pakai gitu. Nah, dari beberapa rangkaian tadi ternyata memang speedometer kita harus diganti, tapi sebelum diganti kita sempat diusahain dulu buat servis. Iya, buat diservis. Karena kenapa? Kita kan nggak langsung buru-buru ganti ya guys, karena kita ingin lebih hemat. Karena kalau misalkan masih bisa digunain dengan cara diservis, ya pastinya kita bisa lebih hemat dong ya. Nah, suami aku tuh dapat jasa servis speedometer itu dari beberapa media sosial. Nah, kamu ceritain dong gimana? Jadi dari pihak bengkel sendiri waktu itu udah memvonis bahwa speedometernya harus diganti atau paling nggak diperbaikin. Nah, saya udah coba konsultasi gitu dari pihak bengkel, dia bisa nggak langsung dibenerin di situ. Ternyata nggak bisa, nggak ada mekanik yang ahli di bidang kelistrikan atau speedometer itu. Lalu saya cari-cari di media online segala macam, ketemulah di Instagram salah satu tempat servis speedometer yang terpercaya di bilangan Pondok Gede, Bekasi. Dari situ mereka pun menyerah sebenarnya. Mereka bilang udah kena IC utamanya yang mana yang udah nggak bisa direstorasi. Akhirnya kita berdua berinisiatif buat cari spare part copotan. Nah gitu, jadi sayang sekali ya. Tadinya sih kita kalau emang masih bisa digunakan setelah diservis ya kenapa enggak, tapi ya memang harus diganti. Dan kita sempat ngecek beberapa media sosial ya, termasuk yang harga speedometer yang baru ataupun yang second gitu. Kita
sempat cek di marketplace-nya Facebook, juga di seperti Tokopedia, Shopee, OLX dan lain-lain ya. Nah ternyata memang harganya cukup bervariasi guys. Jadi kalian gak usah buru-buru, tapi cari harga yang terbaik juga kualitasnya terbaik juga gitu. Nah karena memang kita udah dapet nih ya harga yang oke, tapi memang ternyata kita harus cari di tempat Kampakan namanya. Nah, kalian udah tahu belum sih tempat kampakan itu tempat apa? Nah, tempat kampakan itu adalah tempat mobil-mobil bekas ataupun mobil-mobil yang sudah tidak terpakai lagi tapi masih bisa digunakan beberapa partnya untuk mengganti mobil yang dalam restorasi, atau kalau di bahasa Inggrisnya sih istilahnya itu junkyard atau scrapyard. Ya, itu kalau teman-teman masih bingung seperti apa sih tempatnya, nah kurang lebih seperti ini. Nah pastinya kalian juga pernah lihat dong tempat-tempat seperti ini di film-film ya, seperti Herbie, Transformers ya. Nah kita dapat speedometernya itu di Kampakan. Sebenarnya tempat-tempat seperti Kampakan ini di luar negeri itu tempat yang digunakan untuk nantinya mendaur ulang mobil-mobil yang udah habis masa pakainya dan akan dijadikan besi mentah lagi untuk bahan baku pembuatan mobil baru. Di beberapa negara sendiri, mungkin yang terdekat di Singapura ya, itu udah menerapkan masa pakai mobil. Untuk mobil yang 10 tahun ke atas itu nantinya akan ditaruh di junkyard dan akan dimusnahkan serta akan dijadikan bahan baku buat mobil baru. Nah kita dapatnya di situ. Kenapa kita milih Kampakan? Karena harganya lumayan terjangkau dan si pemilik Kampakan ini juga bisa ngasih garansi uang kembali kalau misalkan part itu nggak bisa dipakai atau mati gitu. Nah itu juga salah satu tips untuk kalian yang mungkin agak susah nih cari-cari spare part mobil ya. Kalian bisa coba cari-cari di tempat Kampakan, tapi ingat ya, jadi cari tempat Kampakan yang memang bisa kasih kalian garansi, dimana kalian jangan sampai kayak beli satu barang tapi beli ibaratnya kayak beli kucing dalam karung ya. Kalian harus ada perjanjian di awal. Ya, ada perjanjian sama penjualnya. Kalau memang barangnya itu tidak berfungsi, maka uang kalian bisa kembali. Nah, alhamdulillahnya kemarin kita dapat Kampakan yang bagus ya, yang baik gitu. Pas pertama kali di testing di bengkel pun langsung nyala. Ngomong-ngomongin tes nyala atau enggaknya, memang enggak di semua tempat Kampakan tuh bisa langsung dicek ya. Karena kan memang kondisi itu kan mobilnya juga udah lama. Ya. Nah itu dia guys. Jadi uniknya tempat Kampakan ini menurut aku sih unik karena ada di situ kalian bisa lihat kondisi mobil yang jarang kalian lihat nih di jalan. Jadi tuh bener-bener tempat kayak kreatif mobil-mobil yang udah nggak kepake, yang ada yang mobil-mobil kayak bekas kecelakaan gitu. Jadi kondisinya tuh yang ada yang udah tinggal setengah. Iya, ada yang tinggal setengah, ada yang pintunya udah nggak ada, jendelanya udah hancur ya. Jadi ya memang mobil-mobil kayak gitu tuh dimanfaatkan untuk beberapa part yang masih bisa dipakai di mobil lain gitu. Nah, balik lagi ya, tadi beberapa part memang nggak bisa langsung dicek di situ ya, karena kan butuh media lain untuk ngetes part itu masih berfungsi atau tidak gitu. Jadi balik lagi ke tadi ya, ada bagusnya teman-teman tuh pastiin dulu tempat Kampakan yang kalian pengen beli barang di situ bisa kasih garansi ya atau jaminan. Nah itu dia ya sharing kita tentang mobil yang kebanjiran. Mudah-mudahan tips yang kita tadi share bisa bermanfaat untuk kalian. Nah di video selanjutnya kita akan cerita tentang berapa sih biaya atau budget yang kita keluarkan untuk restorasi mobil bekas banjir. Oke deh, kalau gitu jangan lupa like, comment, subscribe, dan bunyikan lonceng untuk channel kita. Oke deh, bye bye. Thank you for watching.